baca ini sebetulnya bisa dipakai digunakan operasi atau enggak gitu ya. Kas yang dibatasi penggunaannya. Oke, coba kita lihat di notes nomor 9. Di CALK nomor 9. Di CALK nomor 9. Nah, aset dan liabilitas pajak tangguhan. Ini saya besarkan ya. Nah, kira-kira kalau kita baca, ini dipakai enggak untuk untuk operasi, kok perpajakan, sorry. 9, maaf. Nah, kas yang dibatasi penggunaannya. Pihak berelasi rupiah bla bla bla, pihak ketiga bla bla bla. Kas yang dibatasi penggunaannya merupakan dana yang ditempatkan sebagai jaminan biaya rehabilitasi dan restorasi tanah tambang, jaminan atas fasilitas pinjaman grup. Jadi, kas yang dibatasi penggunaannya ini adalah dana yang ditempatkan sebagai jaminan biaya rehabilitasi dan restorasi tanah tambang. Jaminan atas fasilitas pinjaman grup. Nah, kalau nggak ada jaminan ini, bisa jalan nggak gitu? Logikanya begitu. Bisa jalan nggak operasi perusahaan? Nah, kalau ini sebagai jaminan biaya rehabilitasi, berarti masuk ke dalam aktivitas atau masuk ke dalam aset yang digunakan dalam operasi perusahaan. Jadi begini ya kalau melihat ya, kalau seandainya Anda ketemu tadi seperti nggak jelas, masuk apa enggak ya kira-kira? Nah, Anda lihat di notes. Di notes kalau yang tadi nomor 9 kan, kas yang dibatasi penggunaannya. Nah, itu terus kemudian Anda lihat di notes, ternyata seperti ini. Berarti logikanya masuk kan? Padahal sebelumnya kita nggak mikir, itu masuk apa enggak? Oke. Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Setelah kita sekilas mendiskusikan tentang laporan keuangan, nah sekarang kita masuk di dalam PPT. Nah, sebenarnya apa sih yang dicari di chapter ini ya? Apa sebetulnya yang dicari di chapter 8 ini? Perlu saudara-saudara ketahui bahwa chapter 8 ini itu sebetulnya sama dengan ROE, dan ROA. Namun kita bisa mendiskusikan lebih detail. Jadi mencari ROA, ROE, dan ROE itu dengan komponen-komponen atau akun-akun yang lebih detail. Lebih detail itu bagaimana? Lebih detail apakah akun-akun itu, apakah aset-aset itu digunakan semuanya untuk mencari return atau mencari laba. Dari keterangan yang tadi kita diskusikan tentang aset-aset atau akun-akun yang ada di aset lancar, aset jangka panjang, aset tidak lancar, maupun ke liabilitas. Di liabilitas juga gitu. Tidak semua liabilitas itu digunakan akunnya untuk operasi perusahaan. Nah, di sini kita bisa spesifik melihat aset mana yang benar-benar digunakan untuk mencari laba. Ya, laba usaha ya, laba operasi ya. Kita tadi diskusi di laporan laba rugi, akun-akun yang berhubungan dengan bisnis inti atau operasi perusahaan. Nah, sama juga di aset, apa sebetulnya yang digunakan, aset mana saja yang digunakan untuk memperoleh laba. Oke. Jadi kita ke sana dulu. Mindset kita dibawa ke sana. Tidak semua aset digunakan untuk operasional perusahaan. Ya. Dan tidak semua liabilitas itu digunakan juga untuk operasi perusahaan. Nah, dari situ aset-aset yang memang digunakan untuk operasi perusahaan itu sebenarnya bisa menghasilkan berapa sih? Bisa menghasilkan return berapa? Return itu kan imbal hasil.
menghasilkan return berapa. Nah, kalau seandainya terlalu kecil returnnya, loh kenapa kok bisa terlalu kecil? Wong asetnya gede. Nah, itu fungsinya. Atau logikanya kan begini, kalau aset yang digunakan untuk operasi perusahaan itu besar, logikanya returnnya juga gede. Ya, return penghasilan atau laba usaha juga gede. Tapi kalau aset perusahaan itu gede, kemudian returnnya kecil. Nah, berarti ada salah mismanagement di situ. Salah pengelolaan di situ. Salah pengelolaan itu bagaimana maksudnya? Loh, asetnya gede, logikanya kan returnnya gede. Kenapa returnnya menjadi kecil? Nah, itu yang harus dievaluasi. Jadi fungsinya chapter 8 itu adalah itu. Mendiskusikan berapa aset yang digunakan untuk operasi perusahaan yang real dipakai dan berapa returnnya. Kemudian dievaluasi. Gitu loh. Oke. Jadi nanti yang pertama ini, nah ini lanjut ya kita ke PowerPoint lagi. Ada return on capital investment. Ya, ada return on investment capital. Jadi di sini ada ROIC. ROIC ini disebut apa biasanya? Ada ROI. Ya, sama aja sebetulnya. Cuman kalau yang di sini saya tadi udah sampaikan khusus untuk aset yang digunakan untuk operasi perusahaan. Ya, oke. Return on invested ini sebetulnya invested ya, bukan investment tapi invested. Sorry, ini bukan investment tapi invested. Invested itu artinya yang telah diinvestasikan. Invested capital. Nah, kemudian return, berikutnya ya, return atas investasi berbanding lurus dengan risiko. Nah, semakin rendah risiko, semakin rendah pula returnnya dan sebaliknya. Kemudian, return on invested capital digunakan dalam beberapa area analisis. Pertama ini, efektivitas. Itu yang tadi saya bilang. Asetnya gede, kok returnnya kecil. Itu hubungannya dengan efektivitas manajerial. Ya. Seberapa efektif manajemen itu mengelola aset untuk menghasilkan return. Nah, kalau sudah return ini kan hubungannya dengan ini sebetulnya hubungannya dengan profitabilitas. Ya, kalau profitabilitas itu sebetulnya mengukur ini kekuatan keuangan jangka panjang, termasuk di sustainability. Jadi perusahaan itu sustain nggak? Sustainability. Sustain itu tahan nggak hidupnya gitu. Kalau orang sehat, logikanya ya, kalau orang sehat asal nggak kecelakaan itu matinya lama gitu ya. Maksudnya umurnya panjang. Nah ini sama dengan ini. Logikanya gitu. Kalau orang sehat, nggak punya penyakit bawaan, tidak punya diabetes, tidak punya kolesterol, tidak punya penyakit jantung, penyakit ginjal, dan sebagainya, logikanya dia punya daya tahan atau dia umurnya panjang. Logikanya. Nah, kalau mati biasanya mungkin ada hal yang lain ya di luar itu. Namun, secara logika, return ini mencerminkan profitabilitas. Nah, di profitabilitas ini mencerminkan juga kekuatan keuangan jangka panjang atau sustainability. Nah, setelah itu baru masuk di perencanaan. Jadi kalau efektif atau enggak, kalau enggak efektif berarti kan harusnya ada perencanaan berikutnya. Atau ada yang dikontrol dari situ. Mungkin biayanya terlalu gede dan sebagainya. Ya. Atau kalau returnnya terlalu kecil, ada planning berikutnya. Supaya returnnya gede. Supaya asetnya itu efektif. Oke. Berikutnya, nah ini formula dasar. Formula dasar itu rumus asalnya ROI ya. Ini kan sebetulnya kan ROI ini sama dengan ROI. Nah ini rumus dasar.